Jika tak elok disebut akan memakan korban. Pro kontra soal pengibaran bendera bintang bulan yang disahkan sebagai bendera Aceh melalui peraturan daerah atau Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh sepertinya akan menuai masalah. Ironis memang, ini terjadi setelah 9 tahun sejak diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Jumat malam 22 Maret 2013 lalu. Tapi hingga kini tanpa kepastian dari pemerintah pusat. Alih-alih duduk bersama setelah sekian lama cooling down tanpa tenggat waktu, yang terjadi justru mulai merambah ke ranah hukum. Simak saja. Kepala Kepolisian Daerah Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum memanggil Ketua Mualimin Aceh Tengku Zulkarnaini Hamzah alias Tengkuni untuk dimintai keterangan. Ini terkait pengibaran bendera bintang bulan pada 4 Desember 2021 lalu di kota Luxmawe atau bertepatan dengan Milad Gam ke-45 tahun. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi, SH, SIK, MSI melalui keterangan persnya Sabtu 18 Desember 2021 lalu menyebut pemanggilan tadi merupakan upaya klarifikasi dari Polda Aceh kepada Tengkuni. Yang disasar adalah mengenai niat berupa motif dan tujuan dari pengibaran bendera yang sudah terjadi sebelumnya dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benar, Ditreskrimum Polda Aceh sedang melakukan penyelidikan terkait pengibaran bendera bulan bintang yang sama pada pokoknya dengan bendera GAM dulu di Luxmawe pada Milad 4 Desember lalu. Aparat keamanan sudah berusaha menghentikan tapi tetap dilakukan. Begitu ungkap Kombes Pol Winardi. Winardi menegaskan, secara hukum bendera bulan bintang yang dikibarkan baik saat Hari Damai Aceh atau pada Milad Gam setiap 4 Desember adalah ilegal. Hal tersebut, kata Winardi, sudah dijelaskan Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori saat menjawab somasi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau IARA untuk mencabut Permendagri berkenaan dengan pembatalan beberapa ketentuan dalam Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh. Kementerian Dalam Negeri beralasan pembatalan ini dilakukan karena Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh bertentangan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Pada pasal 6 ayat 4 dalam PP tahun 2007 menyebut, desain logo dari bendera daerah tidak boleh mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi, perkumpulan, lembaga, gerakan separatis dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan logo dan bendera organisasi terlarang atau perkumpulan separatis dalam ketentuan ini, misalnya logo dan bendera bulan sabit yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan gerakan separatis di Provinsi Maluku. Selain itu, sebut Winardi, pada pasal 6 ayat 3 menegaskan, bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan atau upacara apel bendera lainnya. Sehingga sambung dia, di masa datang, setiap aktivitas pengibaran bendera bulan bintang
dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila tujuan atau niat pengibarannya untuk memisahkan diri dari NKRI, maka dapat dikenakan pasal-pasal terkait makar. Namun demikian, apabila keputusan tersebut dirasa kurang tepat, maka pemerintah Aceh masih dapat melakukan upaya hukum lain seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Mendagri nomor 188/34/4791 tahun 2016. Begitupun pendapat Winardi tak begitu saja diamini Azhari Cage, juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA. Dia menegaskan pemanggilan tekuni oleh Polda Aceh terkait pengibaran bendera bintang bulan pada 4 Desember 2021 di kota Lok Sumawe tidak beralasan secara hukum, sebab ada beberapa aturan yang masih berlaku sehingga tidak beralasan secara hukum untuk dipanggil. Alasannya, menurut Azhari Cage, pertama, dalam perjanjian damai atau MOU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah pada poin 5.1.1 disebutkan Aceh berhak mempunyai bendera dan lambang. Kedua, dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh pada pasal 246 menyatakan selain bendera merah putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Aceh dapat dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Dia menjelaskan pada ayat 4 menyebut ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Kanun Aceh. Kemudian adanya Kanun Aceh nomor 3 tahun 2013 yang masih sah karena belum pernah dicabut dari lembar daerah Aceh, yaitu belum ada pembatalan. Begitu tegas Azhari. Pak Azhari, terkait masalah pemanggilan atau pemintaan keterangan dari penyidik Polda Aceh terhadap Teuku Zulkarnaini, Ketua Mualimin Aceh. Apa tanggapan Bapak? Ya, jadi kan perlu kita pahami bersama bahwa masalah bendera bintang bulan itu masih ranahnya adalah ranah politik. Ya, Belum bisa dibawa ke ranah hukum. ya, Karena apa? Karena kasus-kasus masalah bendera itu diselesaikan prosesnya secara politik. ya, Dan ada beberapa alasan yang menyebutkan bahwa masalah kasus pengibaran yang terjadi di Lok Sumawe ya, pada milad 4 Desember kemarin ini tidak bisa Polda tidak beralasan secara hukum ya, untuk memanggil Tungguni. ya, Yang pertama adalah masalah bendera tersebut merupakan hasil perjanjian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus tahun 2005 di Finlandia. ya, Pada poin 5.1.1 bahwa itu jelas disebutkan bahwa Aceh berhak untuk mempunyai bendera ya. Aceh ya. Polisi memiliki alasan bahwa sesuai dengan penjelasan dari Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Udori yang menjawab somasi dari Yara untuk mencabut Permendagri berkenaan dengan pembatalan beberapa ketentuan dalam Kanun nomor 3 2003, salah satunya tentang bendera dan lambang Aceh. Nah, tentang hal ini kan ada beberapa alasan hukum yang Ya, menyatakan bahwa bendera tersebut belum bisa dinyatakan ilegal. Karena di dalam Undang-Undang UU-PA nomor 11 tahun 2006 ya, itu pada pasal 246 dan 247 jelas-jelas disebutkan bahwa bendera Aceh itu merupakan bendera daerah yang melambangkan kekhususan. Dan disebutkan bahwa pada pasal 47 itu ayat 4 disebutkan akan diatur dengan Kanun Aceh. Nah, Kanun Aceh ini kan telah dibuat
pada tahun 2013, Ya, yaitu nomor 3 tahun 2013. ya, Maka setelah dilakukan pembahasan tersebut, lahirlah menjadi kanun. ya, Pada waktu itu kan prosesnya setelah pengesahan kan menunggu masa 60 hari. Dan ya, setelah 60 hari tidak ada tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri, maka kanun tersebut sah menjadi kanun Aceh dengan nomor 3 tahun 2013. ya, Lalu ketika sekarang dikatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mencabut kanun tersebut, ini terus terang kita pertanyakan, ada apa ini? Karena uh, pada saat itu saya masih di DPR Aceh, ya, kita tidak pernah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri ya, secara fisik. ya, Baik, dan juga kita telah telusuri kepada Kementerian Dalam Negeri, mereka juga tidak dapat menunjukkan bukti secara fisik. ya, Yang kita ketahui surat tersebut hanya dari pemberitaan media. Nah, ya, ini tidak bisa dijadikan sebuah rujukan dan sebuah alasan bahwa untuk menyatakan kanun nomor 3 tahun 2013 itu tidak berlaku. Itu yang pertama ya. ya, Yang kedua, juga sampai hari ini kanun nomor 3 tahun 2013 itu masih ada di dalam lembar daerah Aceh. Belum pernah dicabut. ya, Jadi kita heran ketika ada kata-kata bahwa bendera bintang bulan itu ilegal dan kanun nomor 3 tahun 2013 telah dicabut. Dan perlu saya jelaskan, lahirnya PP nomor 77 tahun 2017 tahun 2007 itu ya, kan setelah adanya UUPA. ya. Dan serta itu tidak bisa serta merta mengganjal daripada pelaksanaan undang-undang yang menjadi lex spesialis bagi Aceh. Ini artinya Ya, tidak cukup dengan surat Mendagri ya. Harusnya pemerintah tegas dalam hal ini ya. Paling tidak presiden harus memberikan keputusan kan gitu kan? iya, ini tidak cukup hanya dengan surat Mendagri. Seandainya Mendagri itu dengan undang-undang terbaru, seandainya Mendagri itu mau membatalkan uh, kanun nomor 3 tahun 2013 itu harus melalui judicial review ke MK, tidak serta-merta dengan surat yang tanpa wujud, tanpa fisik dengan pemberitaan media saja lalu mencabut atau menggerus daripada kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang tersebut. Dan Baik. perlu saya Ah, tambahkan, perlu digarisbawahi, ini adalah bintang bulan ya, bukan ya, bulan bintang. Itu yang ya, pertama. Dan yang tertulis di dalam PP nomor 77 tahun 2007 itu yang dilarang kan bulan sabit, ya, bukan bulan bintang. Dan ini maka ketika waktu Gubernur Jaini masih menjabat sebagai gubernur di Aceh, ya, ini kan masih calling down terus kan. ya, Dan hari ini calling down-nya itu belum selesai, belum ada penyelesaian. Dan kemarin juga sebelum pandemi, Mualim dan Wali Nanggro dipanggil oleh Pak Presiden Jokowi ke Jakarta untuk membahas tentang masalah Aceh, MOU dan permasalahan bendera. Dan Pak Presiden sendiri menunjuk Pak Muldoko sebagai tim. Dan ya, Aceh yang mewakili adalah Wali, Mualim dan Abu Raja. Dan ada juga beberapa yang lain. ya, Dan seharusnya ini memang masih pembicaraan politik, tetapi mungkin ya, ya. mungkin karena pandemi, maka belum sempat duduk antara tim dari Jakarta yang diketuai oleh Pak Muldoko dengan tim dari Aceh. Kalau begitu menurut Pak Ajahari sebagai politisi Partai Aceh dan juru bicara Komite Peradilan Aceh, ada misi apa di balik pemanggilan ini? Nah, inilah yang ingin kita pelajari, yang ingin kita telusuri. Ada apa ini? Sehingga sesuatu yang sah secara hukum, lalu dikeluarkan statement bahwa kanun tersebut sudah dicabut, kanun tersebut tidak sah.
bendera bintang bulan ilegal. Inilah yang ingin kita ketahui. Ada apa ini? Sehingga pada pengibaran milad 4 Desember dulu semua, mungkin Tengku itu kan merasa kesal. Ya. Kok sekian lama permasalahan bendera ini berlarut-larut, sehingga beliau mungkin mengambil sebuah keputusan, bisa jadi untuk mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan DPRA agar permasalahan bendera ini benar-benar diselesaikan. Ya, lalu bagaimana sikap KPA terhadap pemanggilan tanggal 21 Desember mendatang? Apakah Tekuni akan didampingi pengacara atau kuasa hukum dari PA? Ya, kita lihat perkembangannya, prosesnya bagaimana nanti. Intinya bahwa kita tidak mentolerir apabila kanun tersebut dikatakan ilegal, karena ini masih berproses secara politik. Nah, terhadap pemanggilan Tengku tersebut, kita masih mempelajari ya, duduk persoalan dan perkaranya. Nanti tentu apabila perlu kita koordinasi dengan pimpinan, bisa saja didampingi oleh rekan-rekan dan pengacara untuk membantu proses daripada hal tersebut. Tapi intinya bahwa yang perlu kita tekankan bahwa ini apa yang dilakukan oleh Tengku tersebut tidak bisa dikaitkan dengan hukum. Tetapi ini harus ranahnya penyelesaiannya adalah politik, kekeluargaan, dan perlu penyelesaian secara menyeluruh terhadap butir-butir MOU dan UPA yang belum selesai. Itu sebabnya dia berharap ada proses duduk bersama kembali antara KSP Muldoko dengan Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar dan Ketua KPA Pusat Haji Mujakir Manaf atau akrab disebut Mualim, sehingga masalah ini benar-benar tuntas dan selesai. Lepas dari berbagai dalil dan alasan tadi, yang menjadi pertanyaan adalah apa pesan yang ingin disampaikan Jakarta melalui Polda Aceh di balik pemanggilan Tengku Ni? Hanya merekalah yang tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.